Udahlah, kuliah aja dulu 2 jam. Hah? Ya. Nanti pukul 12. Oke, kita masuk ke yang namanya turunan parsial ya. Jadi, udah jangan ngobrol. Jadi di fungsi 2 peubah itu yang namanya turunan itu ada macam-macam ya. Nggak beda dengan fungsi 1 peubah. Kalau fungsi 1 peubah ya turunan semacam aja. Nah, di sini kita akan membahas yang namanya turunan parsial. Coba kita lihat dulu ya ini. Data ini. Saya baca aja. Temperatur udara yang dirasakan seseorang udah di depan sebenarnya ya. Bergantung pada temperatur udara dan kelembapan udara. Oh, yang di depan itu bergantung kepada temperatur sesungguhnya yang diukur termometer dan besarnya kecepatan angin gitu ya. Selain itu juga temperatur udara bergantung pada kelembapan udara. Ini mau dilihat antara temperatur dan kelembapannya ya, mempengaruhi yang dirasakan orang. Makin tinggi kelembapan udaranya, maka tubuh akan merasakan temperatur yang lebih tinggi dari temperatur sesungguhnya. Nah, ini diberikan tabelnya sebagai berikut, nggak tahu di kota mana gitu ya. Jadi bacanya gini, kalau ini temperaturnya tinggi, karena satuannya dalam Fahrenheit gitu ya, Amerika tuh pakai Fahrenheit. Kemudian yang ke bawah ini temperaturnya, yang ini kelembabannya gitu ya. Sebagai contoh, kalau temperaturnya betul-betul 96 derajat, pakai termometer itu 96, kelembabannya 70, ada satuannya saya udah lupa lah kelembabannya. Maka yang dirasakan seseorang itu di kulitnya temperaturnya seperti 125 gitu ya. Makin tinggi kelembabannya, makin besar. Untuk temperatur yang sama dirasakan makin panas gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang saya akan mengamati atau ntar. Oh ya, jelas bahwa ini temperatur yang dirasakan seseorang kita namakan heat index. Simbolnya I itu ya. I itu jadi temperatur yang kita rasakan, merupakan fungsi dari temperatur sesungguhnya dan juga kelembapan udaranya. Oke, apa yang mau dilihat? Coba kita lihat. Perhatikan kondisi pada saat pada saat kelembabannya 70. Kita lihat ya, pada saat ini kelembapannya 70 di sini. Kelembapannya 70, jadi hanya yang biru aja. Ini termasuk yang biru ya, vertikal. Nah, saya akan bolak-balik itu. Nilai dari I, heat index-nya, merupakan, jadi dia fungsi dari G, kita lihat, fungsinya, tadi fungsi G dari T dan H, tapi H-nya selalu di sini 70 gitu ya. Jadi dia fungsi dari T,70. Karena saat kelembabannya 70, ya yang berubah ini hanya temperaturnya gitu ya. Di sini T-nya. Oke. Atau sebentar saya crop dulu aja ini. Sebentar rekam lagi. Oke, nilai I. Jadi ini nilai I untuk kelembapan bernilai 70, dia hanya fungsi dari mana? Nah, dia hanya fungsi dari T saja gitu ya. Ya, H-nya ada tapi selalu 70. Ih, kok susah bolak-baliknya juga. Nah, ininya selalu 70 H-nya. Oke. Nah, laju perubahan, ingat laju perubahan itu kan turunan. Laju perubahan pada saat temperaturnya 96, susah bolak-balik. Pada saat temperaturnya 96, laju perubahannya itu kita lihat
ini hanya dipengaruhi oleh temperatur. Ya, H-nya 70. Maka dia bisa dituliskan sebagai berikut. Coba, kenapa demikian? Coba kita lihat. Kalau saya punya Y sama dengan fungsi X, laju perubahannya dy dx itu adalah sama dengan Y aksen X, itu kan isinya adalah limit turunan di semester 1. Fx tambah H min Fx dibagi H, itu ya definisi turunan. Kalau udah lupa ya ini diingatkan lagi. Nah, kalau di sini karena kelembabannya konstan, jadi yang bervariasi seperti ininya hanya yang bagian temperatur aja. Saat temperaturnya 96, maka laju perubahan temperaturnya adalah seperti ini. Ini juga sama. Kalau saya tulis yang bawah Y aksen pada saat nilainya misalkan 12, ini kan limit H mendekati 0, F12 tambah H min F12 dibagi H gitu ya. Nah, ini sama. Jadi yang bagian kelembabannya hanya ngikut aja, dia kayak konstanta. Karena kita melihat sepanjang kelembaban 70 tadi. Nah, kita nanti ngitungnya nggak pakai limit gini. Yang ini juga kan kita udah nggak ngitungnya pakai limit lagi. Ngitungnya pakai rumus-rumus turunan. Nah, simbolnya kalau di fungsi satu berubah pakai dy dx gitu, atau dy dt kalau variabelnya t. Kalau di dua berubah pakainya do ya. Fungsinya g. Ini bacanya do nih. Do g do t. Perubahan g terhadap perubahan t besar. Ya, kalau di sini X, di sini T. Do G, do T itu. Nah, cara ngitungnya mirip seperti ini. Gimana sekarang saya mau ngitung ini? Kalau sekarang kita kan punyanya hanya tabel. Tidak bisa menghitung turunannya karena aturan fungsinya nggak diberikan. Tapi kita bisa melakukan aproksimasi. Aduh, ini bolak-baliknya susah ya. Coba kita lihat. Di sini saya ambil perubahan temperaturnya kan 92, 94, 96, naik 22. Jadi delta T besarnya itu 2. Gitu ya, delta T besarnya 2. Jadi ngitung rumus. Nah, maka ngitung ininya adalah tinggal kalau saya mau menghitung do G do T secara eksak nggak bisa karena fungsi G-nya nggak diberikan. Tapi kalau dari tabel maka yang bisa kita lakukan adalah aproksimasi dengan mengambil delta T-nya itu 2. Ya. Delta T-nya 2, jadi saya hitung ini. G96 tambah 2 jadi 98. Ini 70-nya mah ikutan aja. Dikurangi G96,70 dibagi delta T-nya 2. Ini aproksimasi ya. Ya kalau dihitung nih dari tabel tadi kita lihat 9870. Lihat di tabel. 9870 itu 133. Ini 98 kelembabannya 70. 133. Ini mana? 133 dikurangi 9 saat ini 9670 itu 125 itu heat index ya. Kok susah pindah. Nah gitu ya, pendekatan aja. Jadi nggak dilimitkan delta T-nya menuju 0, delta T-nya diambil 2. Ini adalah laju perubahan heat index, G itu heat indexnya. Laju perubahan temperatur yang dirasakan kalau temperaturnya berubah dari 96 ke 98. Lajunya berapa? Lajunya adalah segini. Bukan nilai sebenarnya, nilai pendekatan.
Karena kalau benar-benar mau doge do T, ya harus dilimitkan delta T-nya menuju 0. Oke. Nah, sekarang mau dilihat hal satu lagi. Perhatikan kondisi pada saat temperaturnya 96. Ya, temperaturnya 96 aja dilihat, tapi kelembapannya yang diubah-ubah. Temperaturnya 96, kelembapannya asalnya 70, sekarang mau dilihat kalau kelembapannya berubah. Gitu. Oke. Oh ya, saya klik di sini aja ya, bodoh sekali dari tadi. Maka heat index ini merupakan fungsi dari ini temperaturnya selalu 96. Kita lihat di sini. Temperaturnya selalu 96 sepanjang ini. Ya. Tapi H-nya berubah-ubah. Sepanjang ini H-nya berubah-ubah. Ya, kelembabannya berubah-ubah. Jadi dia fungsi dari ini. Temperaturnya konstan, H-nya variabel. Ya. Nah, kemudian saya mau menghitung ini laju perubahan heat index ini saat kelembabannya 70. Nah, jadi yang divariasi kayak gininya yang bagian kelembapannya. Gitu ya. Jadi simbolnya perubahan G itu perubahan heat index terhadap perubahan kelembapan. Maka dia menjadi limit seperti ini. Oke. Kita nggak bisa ngitung saat ini karena fungsi ininya belum diberikan, hanya diberikan tabel. Di tabel ini kita lihat heat indexnya berubahnya 55. 55 ya, naiknya 55 heat indexnya. Jadi paling kita bisa melakukan perhitungan ini untuk perubahan kelembabannya sebesar 5 aja. Ya. Dari tabel layout tahannya 5. Sehingga ini didekati oleh nilai ini. Oke, halaman ini sebenarnya hanya untuk memperkenalkan dulu bahwa kalau saya punya fungsi dua peubah seperti ini, dua peubahnya GTH ya, yang awal GTH, maka nanti ada dua macam turunan. Bisa turunan terhadap T besar atau turunan terhadap H besar. Nah, masing-masing ini dinamakan turunan parsial terhadap T dan terhadap H. Oke, lanjut. Sekarang secara umum matematiknya gitu ya. Nanti soal realnya di contoh-contoh tutorial aja. Misalkan set fungsi XY. Kita sekarang kembali ke notasi matematik biasa. Kalau tadi G fungsi dari T dan H, sekarang kita lihat sebagai fungsi dua peubah umum. Set fungsi XY. Turunan parsial dari F terhadap X adalah simbolnya ini. Do F, do X. Atau simbolnya boleh juga ini. Gitu ya. Nah, limitnya nanti kita nggak akan pakai. Ngitungnya nanti nggak pakai limit gini. Pakai turunan fungsi satu peubah biasa. Tapi intinya kalau turunan ke X, ini X-nya yang divariasi. X tambah H min Fx gitu ya. Turunan parsial terhadap Y, simbolnya boleh ini do F do Y atau F indeks Y, itu bagian Y-nya yang divariasi. Nah, untuk ngitungnya, untuk mencari do F do X, kita pandang Y-nya konstanta. Gitu ya. Lalu turunkan fungsinya terhadap X. Apa maksudnya nih? Nanti sebentar contoh. Setelah ngomong ini juga ya. Oke, kita contoh. Lihat contoh ini. Ngitungnya mah gampang ceritanya, tapi ya rada
Rada sedikit rumit tadi. Sok lah yang mau nyalin. Saya bahas contohnya. Ngitungnya mah gampang, kayak ngitung turunan fungsi satu perubah aja. Gini, kalau mau menghitung fx atau salah satu aja ya simbolnya dipakai, jangan nulis dua gini kalau di ujian. Fx atau do f do x itu caranya, tadi yang petunjuk itu caranya, itu kita pandang variabelnya hanya x saja. Jadi ini seolah-olah kita ngelihatnya x pangkat 3 ditambah x kuadrat, y-nya tuh konstanta gitu. 2y kuadrat ditambah e pangkat x kuadrat konstanta, konstanta ya. Jadi kalau diturunkan terhadap x, ya kayak nurunkan fungsi satu perubah biasa, x pangkat 3 jadi 3x kuadrat. Ya. Kemudian ditambah, ini kalau diturunkan 2x, konstantanya ikut aja. Tapi jangan nulis c, nulisnya y ya. Ini mah diburam aja gitu kayak konstanta. Ini hanya konstanta aja gitu ya. Diturunkan terhadap x, ya 0. E pangkat diturunkan terhadap x, e pangkat itu turunannya tetap kan? Kali turunan atasnya terhadap x. Ini diturunkan terhadap x, ya 2x c gitu ya. Jangan c. Di sini y gitu ya. Gitu. Turunan parsial terhadap y atau simbolnya boleh juga do f do y, itu caranya y-nya yang konstan sekarang. Y-nya yang konstan. Jadi kita seolah punyanya gini, c pangkat 3 ditambah c kuadrat y pangkat 3 min 2y kuadrat ditambah e pangkat c x-nya konstan ya, c kuadrat y gitu soalnya. Turunin terhadap y, ini diturunin terhadap y, nggak ada y-nya ya 0. Ini turunin terhadap y, ya ini konstanta ikut aja, ini 3y kuadrat gitu ya. Tambah min sorry, min yang ini 2 kali 2, 4y. E pangkat turunannya adalah dirinya sendiri, kali turunan pangkatnya terhadap y, x kuadrat. Gitu ya. Paham? Ngitungnya yang penting mah cerita tadi, ya untuk pengantar aja. Nah, secara geometri turunan parsial terhadap x dan y dapat dilihat pada link berikut. Coba. Secara geometri itu secara gambar gitu ya. Secara gambarnya gimana gitu. Coba kita lihat. Saya akan jelaskan satu aja yang kiri. Apa artinya turunan parsial terhadap x? Ingat, kalau turunan parsial terhadap x itu artinya y-nya seolah konstan ya. Bukan seolah, y-nya konstan. Kayak contoh tadi, turunan parsial terhadap x, ini y-nya kan konstan tadi diambil. Ikut aja y-nya. Nah, secara geometri bisa kita lihat sebagai berikut. Bayangkan ini ada fungsi dua perubah, set fungsi xy yang mirip 1/8 bola. Kemudian ini salah satu titik, sebutlah titik P gitu ya. Di sini. Nah, kemudian saya bikin bidang y sama dengan y0. Ini x0, y0, z0 itu titik tertentu di permukaan. Bidang y sama dengan y0, bidang y sama dengan y0. Gambarnya gimana? Kalau pusing dengan y0 ya bidang y sama dengan 3 gitu.
Gambarnya gimana? Hah? Ya pasti bidang tuh nggak kotak. Tapi gimana? Istimewanya apa? Bidang tersebut akan apa? Bentuknya gimana? Hah? Y-nya 3. Bentuknya gimana dulu? Oke, jadi sekarang permukaan ini akan saya iriskan atau dipotong oleh bidang Y sama dengan Y0. Bidang Y sama Y0 adalah bidang yang jarak dari pusatnya ini ke sumbu Y sejauh Y0. Setnya bebas, ke atas ke bawah bebas. X-nya bebas ke kiri kanan. Nah, ini hanya dibuat potongan di oktan satunya aja. Jadi dia sejajar bidang X offset tapi dibawa ke kanan sejauh Y0. Nah, irisan, sebentar. Kalau ini ada titik di sini, maka koordinatnya X-nya saya tentu saja nggak tahu, tapi Y-nya pasti Y0. Setnya juga nggak tahu saya. Kalau ada titik, pokoknya semua di yang biru, itu X-nya nggak tahu, Y-nya pasti Y0. Setnya nggak tahu. Ya. Semua di bidang yang biru, Y-nya Y0. Namanya juga bidang Y sama Y0. Kalau di titik ini, titik P ini tadi, titik P, X-nya berapa? Nah, yang ini mah tahu titik P mah. Karena dari awal diketahui X0, tapi Y-nya pasti Y0, Z0. Itu titik pada bidang, juga pada permukaan yang melengkung. Nah, sekarang kalau saya lihat irisannya, dia berupa apa irisannya? Antara bidang dengan permukaan, hasil irisannya sebuah kurva, betul? Ya, kurva melengkung. Nah, irisannya adalah yang ini. Ini nggak termasuk yang bawah, nggak termasuk. Yang tegak juga nggak termasuk, yang ini aja. Gitu ya. Coba, kalau ada titik di sini, maka koordinatnya X-nya nggak tahu, tapi Y-nya pasti Y0. Setnya nggak tahu. Kenapa Y-nya Y0? Karena ini kan tadi asalnya dari bidang ini. Bidang Y sama Y0. Pada bidang Y sama Y0 dia. Jadi sepanjang kurva ini, Y-nya selalu sama dengan Y0. Aduh hujan. Pulang yuk. Oke. Nah, jadi sekarang yang mau dilakukan apa? Menghitung kemiringan garis singgung dari kurva irisan ini tadi. Nah, mau dihitung nih kemiringannya berapa? Mendekati akhir semester makin tegak kemiringannya ya. Di awal semester masih datar. Gitu. Nah, untuk itu kita lakukan sebagai berikut. Ingat, sepanjang kurva ini, Y-nya sama dengan Y0. Sekarang kurva ini mau saya proyeksikan ke bidang X offset untuk nanti ngitung kemiringannya ini. Kemiringan si garis biru. Jadi ini mau saya proyeksikan ke sini, ke bidang X offset. Nah, gitu ya. Misalnya proyeksinya, salah. Kalau yang ini titiknya pasti di sinilah. Nah, proyeksinya kan gitu. Mau saya gambar di bidang ini X, ini Z. Jadi sumbu Z-nya tetap, sumbu X ini mau dibangun. Nah, kurva ini mau digambar, proyeksinya ke bidang X, O, Z. Maka gambarnya di sini menjadi seperti itu, betul? Salah. Jadi gimana? Menjadi seperti itu
atau seperti yang atas? Hah? Yang ini proyeksikan ke sini, mata kita lihat dari sini. Karena ini sumbu X positif, sumbu Z positif. Ini mata kita. Kalau di sini mata kita di depan layar. Yang atas ya? Oke, jadi saya proyeksikan. Nah, jadi seperti itu, betul? Yang garis ini juga menjadi garis ini. Garis di sumbu X positif dan di X positif. Nah, kita lihat sekarang. Kurva tersebut merupakan fungsi dari X saja, kurva ini. X-nya dia berubah-ubah, Z-nya tentunya berubah-ubah. Z itu fungsinya ya. X-nya berubah-ubah, tapi Y-nya selalu Y0. Kayak yang tadi heat index. Ya. Heat index berbentuk ke T besar dan H. Nah, tapi H-nya konstan gitu. Ya. Di sini Y-nya konstan, Y0 aja. Maka saya bisa ngitung kemiringan garis singgungnya. Karena dia fungsi dari X saja. Muncullah ini turunan parsial terhadap X gitu ya. Oke. Itu arti geometrinya. Yang paling penting menghitungnya yang tadi ya. Yang contoh tadi. Cara ngitungnya itu yang paling penting. Oke. Ininya pada lupa nggak apa-apa. Cuma di soal kadang-kadang nanti suruh ngitung turunan parsial. Kemudian diketahui bahwa misalkan temperaturnya konstan. Nah, berarti turunannya hanya ke variabel yang satunya lagi. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Untuk pengertian turunan parsial terhadap Y, kalian buka sendiri yang ini. X-nya konstan. Gitu ya. Nah, kadang-kadang bentuknya implisit seperti ini. Oke ya. Bentuknya implisit seperti ini. Populer juga ini keluar nih. Coba. Bagaimana menghitung turunan parsial terhadap X dan Y kalau bentuknya implisit. Implisit itu nyampur. X, Y, Z-nya kecampur. Nah, di sini harus kita pahami bahwa yang ke satu, X dan Y variabel bebas. Tidak ada hubungan X dengan Y ya. Tidak ada hubungan antara X dan Y. Artinya apa? Artinya kalau X diturunkan terhadap Y, itu 0 karena nggak ada hubungan. Y diturunkan terhadap X juga 0 gitu ya. Beda dengan fungsi satu peubah. Fungsi satu peubah, Y fungsi X. DY dx nggak 0. Kalau ini X dan Y dua-duanya saling bebas. Variabel bebas dua-duanya. Yang kedua itu Z bergantung pada X dan Y. Ya. Nah, tekniknya kalau implisit gini, kita lihat. Sekarang mau menghitung do Z do X. Caranya itu adalah turunkan semua ruas. Saya simbolkan dulu ya. Atau langsunglah. Turunkan terhadap X ya. Turunkan semua bagian, tentunya ruas kiri juga ruas kanan, terhadap X dengan memandang Y itu konstan. Tak. Sama aja dengan yang tadi ya. Sama aja polanya, cuma ini implisit sekarang. Nah, saya turunkan ke X, ini menjadi apa? 3X turunkan menjadi sebentar.
turunkan terhadap X menjadi 3X kuadrat gitu ya. Ditambah, turunkan ini terhadap X. Nah, Y dan X saling bebas. Diturunkan Y kayak konstanta, diturunkan jadi 0. Nah, yang set itu bergantung kepada X. Jadi, turunannya kita turunkan dulu terhadap set kali turunan setnya terhadap X. Gitu ya. Pakai aturan rantai. U pangkat 3 itu 3U kuadrat dulu kali DU DX gitu ya. Tambah. Nah, ini ada 3, tapi yang ini mah konstanta nih ya, ini konstanta. Tinggal kita pakai turunan perkalian. 6XY diturunkan, atau ini saya tulisnya gini. 6XY kali Z. Supaya U kali V. Turunan ini terhadap X jadi apa? 6Y ya. Konstanta aja Y-nya mah. 6X diturunkan jadi 6Y kali Z ditambah yang ini tetap, yang ini turunkan terhadap X. Do Z, do X. Luas kanan mah konstanta jadi 0. Aduh, serak. Dari sini tinggal kita susun do Z, do X-nya sama dengan apa ya? Yang nggak ada do Z, do X-nya kita bawa ke kanan semua. Menjadi min apa? 3X kuadrat min 6YZ dibagi 3Z kuadrat ditambah 6XY gitu ya. Ya, yang ada do Z, do X-nya kelompokkan, yang nggak ada bawa ke ruas kanan bagi. Coba kalau paham ini bisa. Dia katanya udah paham, saya nanya sekarang. Menghitung do Z, do Y. Zebra, paham nggak Zebra? Ini paham nggak? Iya, kamu Zebra itu cuma ada satu, eh? Lumayan, nggak boleh lumayan. Coba ya, yang do Z, do Y. Itu caranya turunkan terhadap Y. Saya bersihkan dulu layarnya. Atau saya salin ulang dulu ya. Supaya kelihatan. Soalnya ini di scroll jadi nggak kelihatan. Nah, menghitung do Z, do Y. Caranya itu turunkan terhadap Y dengan memandang X ya, konstanta. Gitu. Kalau dulu saya waktu TPB bingung gitu X-nya konstanta, saya ganti dulu ini dengan konstanta gitu, yang ada X-nya. Gitu ya, jadi kelihatan lebih kerasa. Coba. Turunkan terhadap Y, ini hasilnya berapa? Hah? 0. Ah, bener paham dia. Ini? Biar situ. Si siapa namanya? Kamu namanya siapa? Yofei. Oh. Mirip. Oke, terus ini apa? Set pangkat 3.
Bukan D, ini do ya. Do set, do Y. Ini pandang sebagai 6XY kali set. Boleh juga 6X kali Y set juga boleh. Turunin terhadap Y jadi apa? 6X kali apa? Terus? Do Y ya. Ruas kanan konstanta turunin 0. Udah tinggal disusun do set do Y sama dengan tek 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 dibagi tek 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 gitu ya. Ah, benar paham dia. Profesor paham? Saya takutnya profesor nggak paham. Kalau profesor nggak paham, mana ada yang paham gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, selain turunan parsial pertama, ada turunan parsial kedua. Gini, saya mau jelaskannya lewat contoh yang pertama aja. Ini. Tadi sudah dihitungnya ini. Sebentar, dibersihin dulu. Nah, ini enak dijelaskan lewat contoh yang matematik A juga kemarin nih. Kita lihat turunan parsial pertama terhadap X ini hasilnya fungsi dari XY lagi. Tuh lihat, ini fungsi 2 peubah lagi. Nah, kalau fungsi 2 peubah lagi, maka ini bisa diturunkan terhadap X lagi dan bisa diturunkan terhadap Y. Ya. Jadi yang fx ini bisa saya turunkan terhadap X lagi. Simbolnya ini. Kalau diturunkan terhadap X lagi. Atau simbolnya ini. Gitu ya. Oke. Nah, bisa juga saya turunkan terhadap Y. Si fx ini sekarang diturunkan lagi terhadap Y. Nah, simbolnya adalah D2F. Cuma terbalik nih ya. DX, DY. Gitu ya. Jadi kalau turun ke X, ini hasilnya. Diturunkan lagi ke Y. Kalau pakai indeks nulisnya gini. Kalau pakai do gini nulisnya yang pertama diturunkan tadi di kanan. Ininya pakai bahasa Arab. Bacanya dari kanan ke kiri gitu ya. Jadi ini turun ke X dulu baru ke Y. Ada lagi simbolnya satu lagi. Yaitu turunan dari fx. Ini tadi si fx. Diturunkan lagi ke X. Kalau yang ini turunan dari si fx diturunin ke Y. Nah, simbol ini nulisnya terbalik. Jadi turun ke X dulu, baru turun ke Y. Ini arti simbol ini. Yang kedua nanti. Atau sekalian di sini. Yang ini, yang FY, hasilnya bisa saya turunin lagi ke Y. Atau simbolnya do 2F, do Y kuadrat. Atau sama aja si turunan dari FY diturunin lagi terhadap Y. Nih, si FY, ini FY turunin lagi ke Y. Dan ada satu lagi. FY saya turunin lagi ke X. Nah, ini simbolnya terbalik yang ini ya. Turunan ke Y, hasilnya diturunin lagi ke X. Atau turunan dari FY turunin lagi ke X. Yang sering dipakai yang dua depannya aja. Yang ini mah jarang dipakai lah. Yang
ruas terakhir. Oke, kita akan hitung turunan parsial keduanya ya. Oke, ini saya hapus. Nggak bisa dihapus. Kasih warna putih aja. 0, nggak perlu. Ini nggak perlu ya. Gitu. Nah, dari sini saya punya F. Biru sekarang. X. Boleh nulisnya simbolnya ini boleh. Ini juga boleh ya. Ini juga boleh. Itu adalah ini. Yang ini turunin lagi ke X. Jadi 6X gitu ya. Yang ini turunin ke X menjadi 2. Y-nya ikut aja. Gitu ya. Paham nggak itu? Sebelah si kanan? Dipang jawabin ya. Paham gitu sambil yang keras dong. Paham gitu. Ditambah lagi ini turunin ke X. Ya, ini ada 2 biji nanti. Turunin ke X menjadi E pangkat itu tetap kali turunan pangkatnya dikalikan 2XY. Yang saya kurung itu turunan dari E pangkat terhadap X. Ini ikut ditambah ini tetap kali turunan yang ini terhadap X. 2Y. Gitu, polanya ditangkap ya. Profesor kalau salah tolong ya. Kalau salah jelasin dan nulisnya apa nanti bingung gitu. Sertanya. Terus F, X, Y. Jadi setelah diturunin ke X, sekarang turunin ke Y. Turun ke Y 0. Ya, hanya X aja ini. Ini turun ke Y 2X ya tetap, yang Y pangkat 3-nya jadi 3Y kuadrat. E pangkat ini perkalian lagi. Ini turun ke Y. Turun ke Y menjadi tetap kali turunan pangkatnya. Turunan X kuadrat Y. Ini turun ke Y jadi X kuadrat. Dikalikan 2XY. Ditambah ini tetap kali yang sebelahnya turunin ke Y. 2X. Nah, 2 lagi kuis, mau nggak? Gampang kan? Udah paham? Kuis 3 menit aja. Mau? Mau. Kalau enggak berarti mau. Mau? Lanjut ya. Saya salin dulu ininya supaya kelihatan. Salin di sini supaya kelihatan. Mau nurunin sekarang terhadap Y. Jadi ada 4 turunan parsial keduanya ya. Kalau mau nyalin cepet ya. Mau nyalin cepet. Sudah. Sekarang yang ini mau saya turunkan. FY. Si FY ini diturunin ke Y. Nah ini turunin ke Y menjadi 6Y. X-nya konstanta. 4Y 4. E pangkat tetap kali turunan pangkatnya terhadap Y. Kali X kuadrat gitu ya. Ditambah E pangkatnya tetap nggak diturunin. Sebelahnya turunin terhadap Y. Salah ya? Oh betul. Turunin terhadap Y apa?
Hah? Ini isinya apa? Coba yang ini sekali lagi. Ini turunin terhadap Y. Tetap kali turunan pangkat terhadap Y adalah 1 ya. Kali X kuadrat. Ini ada X kuadrat. Ditambah ini tetap. Kali ini turunin terhadap Y jadi 0 kan. Nah gitu. F, Y, X. Sekarang turunin terhadap X. 2X kali 3Y kuadrat kan. Nih 2X aja. Ini turunin ke X 0. Ini turunin ke X perkalian lagi. Yang E pangkatnya dulu. E pangkatnya turun ke X menjadi kali 2XY gitu kan. Ditambah ini nggak diturunkan. Yang sebelahnya turun ke X. Gitu ya. Nah kalau kalian amati fxy dan fyx itu sama tuh. Pada kebanyakan fungsi sama. Kalau fungsinya aneh baru beda ya. Nggak bagus fungsinya. Kalau fungsinya bagus fxy dan fyx sama. Tapi nggak selalu ya. Oke. Oke, itu turunan parsial kedua. Nggak dilanjutkan turunan parsial ketiga, udah sampai 2 aja ya. Nah ini saya udah nggak bahas lagi. Cuma ini yang dimerahin tadi kayak fxy ini turun ke X dulu, baru diturunin ke Y. Simbolnya ini terbalik. Ini nggak usah dilihat lah limit-limitan ini mah. Ya, pakai yang tulisan saya aja. Oke, ini udah tadi. Udah saya bahas. Nah, ada yang namanya tema apa? Bacanya apa ini ya? Susah lah. Pokoknya teoremanya mengatakan bila F terdefinisi pada sebuah cakram D dengan ini kontinu, memeriksa kontinu aja udah susah. Maka ini, pokoknya pada kebanyakan fungsi fxy dan fyx itu sama. Ini jarang dipakai ini ya. Lah, jarang dipakai. Cepat-cepatan aja. Nah, yang ini pasti keluar di ujian. Tiap tahun keluar ini. Di KBF keluar, di ujian keluar. Turunan berarah. Jadi yang tadi turunan parsial ya. Do F, do X, do F, do Y. Dan ada turunan parsial keduanya. Ada lagi turunan berarah gitu ya. Coba ini kita lihat masalahnya ini dulu. Kenapa ada turunan berarah? Coba kalian sih lahirnya agak terlambat jadi nggak tahu yang di Bandung ke Garut itu ada, kalau dulu ada daerah Nagrek gitu. Nanjak sekali tuh, sekitar 30 derajat mungkin lebih tuh. Nanjak sekali. Kalau sekarang jalannya udah dibikin berputar jadi nggak terlalu nanjak. Nah, kalau di jalan yang nanjak gitu, ini anggaplah yang abu-abu kotak ini kayak bidang nih, jalan yang sangat nanjak gitu. Kan kalau mobil kecil biasa sih, mobil sedan ya nggak masalah. Tapi kalau truk itu kan, kalau ada truk dia jalannya biasanya suka ngagokin kita gitu. Dia jalannya lebar gitu ya. Jadi kita kalau ada di belakangnya, mau susul sini, dihalangin sama dia. Terus kita mau ngambil dari kiri, dia ke kiri gitu ya. Ini truk kayak ngehalangin aja gitu jalannya. Siksak dia. Kenapa siksak jalannya? Supaya nggak disusul sama yang belakangnya ya. Ya bukan. Dia sebenarnya nggak peduli dengan di belakangnya ada mobil atau enggak. Karena dengan jalannya siksak gini, tanjakannya nggak berapa kerasa. Bayangin kalau dia siksaknya ke sini. Itu kan hampir datar kan? Agak nanjak dikit aja gitu. Nggak berapa nanjak. Ke sini nggak berapa nanjak dia.
Kalau langsung lurus kan mungkin mesinnya nggak kuat gitu. Ini supaya mesinnya kuat, belok-belok dulu. Gitu, supaya nggak terlalu curam tanjakannya. Gitu ya. Nah, nanti kita akan ngitung di fungsi 2 peubah di satu permukaan ke arah mana supaya tanjakannya paling tajam atau malah menurun atau mendatar gitu ya. Itu kita lihat ini animasi yang kedua. Turunan berarah. Gini. Kalau tadi ya di jalanan ya, sekarang ini di permukaan. Anggap aja ini permukaan gunung lah gitu ya, Tangkuban Perahu itu. Kita ada di lereng gunung di sini. Seseorang berada di lereng gunung. Nah, kemudian dia bisa bergerak ke arah sana, ke arah sana, ke arah sana, ke arah sana, ke sini, tergantung arah geraknya. Nah, oke ya. Sekarang katakan dia bergerak ke arah sana sesuai vektor ini. Nanti arah geraknya ditentukan sebuah vektor. Jadi ada vektor, kemudian dibikin bidang, nah dia bergerak ke sana. Seberapa besar tanjakannya, naik turunnya ya? Kalau ke sini dia menurun, kalau ke sana dia nanjak, mungkin masih naik. Nah, kita lihat bahwa ini tergantung arah dia bergerak. Kalau ke sana, ini makin nanjak aja gitu ya, bergeraknya ke sana. Tok gitu. Ini tanda plus menyatakan bahwa ini naik gitu ya. Jadi yang kita lihat adalah nilai setnya. Kalau dari sini bergerak ke sini, setnya, set itu tinggi permukaannya makin tinggi gitu. Terus gitu ya. Nah, ke sini agak landai dia, agak landai sampai suatu saat minus kalau bergerak ke sini menurun gitu ya. Ke sini menurun. Sampai sini nanti naik lagi. Nah, plus di situ udah naik gitu ya. Mungkin ini karena gambarnya diskrit, sebenarnya mungkin di antara yang min sama plus ini ada arah di mana nggak naik, nggak turun gitu. Nah, itu tanjakannya 0. Itulah yang mau kita hitung. Gitu ya. Tapi nggak selalu harus masalahnya permukaan gunung gitu ya. Lereng gunung, nanti macam-macam, bisa temperatur, bisa apa-apa. Oke, sekarang kita lihat konsepnya. Perhatikan permukaan set sama dengan fungsi XY. Kemudian titik P ini koordinatnya A, B tertentu, titik tertentu. Tentunya yang ini koordinatnya A, B dan nilai fungsinya ya. Gitu. Nah, kemudian dikasih juga diberi vektor arah satuan tempat dia bergerak. Arah geraknya ditentukan. Ini arah geraknya. Jadi di sini dia geraknya ke sini gitu ya, ngikuti vektor ini. Panahnya penting. Kalau panahnya ke sana, ya bergeraknya ke sana. Nah, iriskan permukaan tersebut dengan bidang yang tegak. Bidang tegak yang melalui titik P dan searah vektor ini. Bidang tegak. Jadi bidang ini yang kuning ini sejajar dengan sumbu set. Ya. Berasal dari mana? Berasal dari ini tadi. Ini vektornya diberikan. Kita bikin bidang tegak sejajar sumbu set. Oke. Maka dia memotong permukaan dalam bentuk sebuah kurva. Ini titik potongnya. Oke, begitu. Nah, yang mau saya hitung adalah ini. Oh ya, buat garis singgungnya di titik ini. Tadi di perpotongannya kurva ini dibuat garis singgung. Nah, saya mau menghitung berapa kemiringan garis singgung ini. Kalau gini kayaknya positif gitu ya, makin naik kita bergeraknya kalau dari kelihatan gambar. Tapi naik atau turunnya
positif atau negatifnya nanti lewat hitungan. Oke. Maka rumusannya ini rada susah ya. Rada susah. Tapi ngitungnya nanti gampang. Konsepnya susah. Supaya paham ya saya harus jelaskan juga konsepnya ya. Nggak sekedar ngitung. Sebentar, saya mau satukan. Kalau saya punya fungsi satu peubah, nggak ada arah kayak tadi. Karena fungsi satu peubah hanya ada di, ini katakan kurvanya, hanya ada sumbu X, sumbu Y, di titik ini ya geraknya ke sana gitu ya. Garis singgungnya. Maka saya punya tanjakan itu adalah Y aksen sama dengan turunannya. Limit H menuju 0, F X tambah H min Fx, ini definisi turunan dibagi H. Nah, kalau di sini gimana? Maka yang di sini itu, ini F aksen di titik P gitu ya. Ini P-nya nih, titik P. Titik tertentu aja supaya cocok sama yang itu, ruang itu. Ininya P, ini P. Nah, kalau di dua peubah, rumusnya sama aja rumusnya. Yaitu sebagai berikut. Saya crop. Untuk disamakan dengan rumus yang barusan. Kemana? Di sini bagus lah, deket. Nah, kalau di dua peubah, saya ada di titik P, di daerah definisinya, maka laju perubahannya ini, tanjakannya, bentuknya seperti ini, do F, do U. U-nya tuh vektor arah geraknya. Ininya mirip aja nih ya, cuma dia vektor gitu. Ininya vektor. Kita ngitungnya nanti, ini ngitungnya rumit sekali, nggak akan dipakai. Ngitungnya nanti ada caranya ya. Oke. Lanjut lagi ke teorinya. Jadi ini sebenarnya mirip dengan satu peubah, cuma sekarang ininya diganti arahnya vektor gitu. Kalau ini H hanya skalar, ini vektor U-nya. Gitu ya. Rumit dah. Nah, coba kita lihat dulu. Kalau vektor U-nya adalah vektor 1, 0. Vektor 1, 0 tuh ini X, Y, Z. Vektor 1, 0 tuh di sini ya. Vektor 1, 0. Tapi vektor tuh bisa digeser-geser. Jadi yang di sini, ini vektor 1, 0. Kasih warna lain lah. Ini vektor 1, 0. Itu. Mau saya geser di titik P. Ini vektor 1, 0. Si ini dibawa di titik P. Maka do F, do U itu kita lihat tadi ini kan dibentuk dari bidang gitu ya. Dibikin bidang, ini vektornya, kemudian dibikin tegak. Nah, kalau sekarang vektornya sendiri 1,0, maka kalau saya bikin bidang di sini, dan irisannya yang merah itu, kurva merah ini irisannya, itu selalu Y-nya konstan ya. Betul? Vektor 1, 0. Nih. Ini vektor 1,0. Di sini saya bikin bidang sesuai arah vektor 1,0. Bidang. Tegak. Nah, dia akan sejajar bidang X, O, Z. Nah, karena sejajar bidang X, O, Z, maka turunan berarah ini namanya turunan berarah tadi, itu tak lain sama dengan, udah kita bahas tadi di gambar yang awal, geometri tak lain adalah do F, do X. Ya. Kalau vektor arahnya vektor 1,0.
Kalau vektor arahnya 0,1, ini akan menjadi do F, do U. Ini saya nggak bisa jelaskan karena tadi animasi yang kedua nggak saya jelaskan ya. Kalau arahnya sembarang gimana? Bukan 1,0, bukan 0,1. Nah, ini gimana? Ya, isinya ini. Tapi ngitung pakai ini itu susah. Dosennya aja nggak ada yang ngitung pakai ini. Yang ngitung pakai ini mungkin bangsa jin atau tuyul gitu ya. Nah, untungnya di matematik yang lanjut saya nggak turunkan di sini, nggak mungkin. Untuk ngitung ini itu ada caranya, yaitu untuk menghitung ini kalau turunan berarah, turunan dari F pada arah U itu adalah tinggal ini segitiga terbalik dari F di titik P kali U. Apa ini? Ini itu isinya adalah turunan parsial terhadap X, turunan parsial terhadap Y, digandeng sebagai vektor. Dihitung di titik P. Jadi untuk ngitung turunan berarah, tinggal rumusnya gampang. Udah, ini aja. Ini kali vektor U-nya. Ingat, U-nya harus vektor satuan. Kalau belum satuan, harus dibikin satuan dulu. Dengan ini adalah vektor isinya turunan parsial ke X, turunan parsial ke Y. Ini dibacanya grad dari F. Kenapa bisa demikian dari limit jadi ini? Udah percaya aja gitu ya. Nggak diturunkan. Di matematik A juga nggak diturunkan. Bahwa limit ini cara ngitungnya tinggal grad F kali U. Udah teorinya segitu. Oke ya, lanjut ya. Contoh aja 4, udah gitu udahan kita. Kalau nggak keburu dibahas ya udah, sisanya sendiri. Mana nggak ada jawabannya lagi saya harus ngitung. Oke. Soalnya. Rumusnya dulu tulis ya. Rumusnya takut lupa, tulis dulu. Rumusnya cuma ini. 1. Taruh di situ. Nah, taruh di sini yang gede supaya kalian hafal. Misalkan set sama fungsi XY dengan aturan fungsinya ini. Tentukan, oh ya simbolnya ada 2 ya, tadi saya lupa bilangin. Do F, do U gitu ya. Di titik P atau do UF gitu ya. Ini P-nya tuh ini. Nah, baca lagi soalnya. Misalkan diberikan fungsi 2 perubahan ini. Tentukan do F, do U di titik P pada arah vektor ini. Jadi vektor arahnya udah dikasih tahu. Jadi yang A dulu ya. Tapi saya harus membuat jadi vektor satuan. Vektor arah satuan adalah, sebutlah U sama dengan si A dibagi panjang A kan. Sama dengan, oh ini pakai ini ya, kalau di matematik B pakai kurung siku. Di matematik A pakai kurung lancip gitu. Jadinya suka keliru-keliru. 4,3 vektor dibagi panjangnya. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan bawahnya hasilnya 5. Jadi vektor 4/5, 3/5. Oke? Nah, maka saya harus ngitung ini. Ini apa ini? Segitiga terbalik. Segitiga terbalik adalah grad F di titik sembarang dulu. Itu sama dengan vektor turunan parsial ke X di titik sembarang. Udahlah, nggak usah ditulis X-nya. Koma turunan parsial terhadap Y. Jadi saya hitung turunan parsial terhadap X apa? 8X min Y
tambah 0, turunan ke Y, 0 min X ditambah 6Y, gitu ya. Ini semua saya hitung dari ini, aturan fungsi turun ke X dan turun ke Y. Kemudian saya harus ngitung grad F di titik P. P-nya titik tertentu kan tadi ini. Sama dengan masukkan X-nya 2, Y-nya min 1. 2 kali 8, 16. Jadi 17 ya. Min X, min 2 tambah 12. Jadi berapa? Bingung sendiri. Min X, min 2 tambah 6, bukan 12. Jadi berapa? Min 8 ya. Betul? Profesor, betul? Si profesor dari tadi sudah periksa kalau saya ngitung. Ini. P-nya ini, masukin sini. Nah, profesor kalau ngitung ini lama juga sama. Kalau sama tukang sayur. Maka turunan berarah dari F pada arah U di titik P, atau simbolnya boleh juga ini do U. Apa tadi? F di titik P. Itu tinggal grad F di titik P, udah angka ya ini. Dot produk dengan U-nya. Kan gampang tuh ngitungnya. 17, min 8 dikalikan apa ini? 4/5,3/5. Aduh, di ujian mengalihkan dot produk juga ada yang salah. Jadi vektor coba hasilnya. Harusnya kan skalar. Di min 8 kali 3/5 sama dengan titik-titik. Udah gitu aja turunan berarah. Lanjut. Yang B. Soklah nyalin dulu. Yang B. Yang B, baca lagi ini. Udah selesai gitu ya. Sekarang yang B. Misalkan, baca lagi soalnya. F ini. Tentukan DUDF di titik P. Sekarang saya gambar nih ya. Di titik P. Aduh. Saya perkecil dulu. Di ini saya gambarnya bidang XY aja. P-nya 2,-1. Mana? 2,-1. 1, 2. Ini min 1. Ini ya, ini titik P. 2,-1. Pada arah menuju 5,3. Nah, kalau yang tadi kan vektornya dikasih tahu pada arah ini. Sekarang pada arah menuju 5,3. Jadi saya gambar lagi ini. Agak panjang. 3, 4, 5,3. 1, 2, 3. Ini 5,3. Sebut aja titik Q. 0,3. Ini titik, jadi pakai kurung biasa. Nah, katanya tentukan turunan DF/DU atau turunan berarah pada vektor U di titik P pada arah menuju 5,3. Jadi ini vektor arahnya ini nih. Itu. Jadi untuk yang B itu vektor arahnya adalah vektor PQ sama dengan Q kurangi P ya. Jadi vektor. Vektor pakai kurung siku. 5 kurangi 2, 3. 3 kurangi min 1 jadi 4 ya. Jangan terbalik. PQ itu Q kurangi P. Kalau terbalik nanti hasil turunan berarahnya jadi minus ya. Tapi saya perlu vektor satuannya.
vektor satuan dari PQ adalah, saya hitung vektor satuannya, sebut aja V ya, karena tadi U udah dipakai di yang A, sekarang sebut V. 3,4 dibagi panjangnya. Tadi sama ya? Oh, tadi bukan 4,3 tadi. Sekarang 3,4 ini hasilnya, tapi panjangnya sama. 3/5,4/5. Ya sudah, maka turunan berarah F. Sekarang saya nggak nulisnya pada U, tapi terhadap V. Karena vektor satuannya saya kasih nama V. Di titik P, tinggal grad F di titik P kali vektor V. Tadi ini udah dihitung gradnya 17-8. Dikalikan dot product dengan 3/5,4/5. Ya, udah tinggal kalikan aja. 17 kali 3, 51/5. Dikurangi 8 kali 4, 32/5. Gitu ya. Oke. Lanjut. Mana soalnya? Nah, nomor 2. Nggak ada vektor U-nya ini. Jadi, rada mikir nih ya. Kalau yang tadi ngitung doang. Ini mikir. Sebentar, ini kenapa jadi pada kecil kamu teh? Zoom-nya. Misalkan set fungsi X, Y. Fungsinya apa aja? Pada arah manakah DF DU akan maksimum? Gimana fungsinya aja nggak ada? Gimana menentukan U-nya ya? Tapi kita lihat. Lupa lagi rumusnya. Kita copy dulu rumusnya ini ya. Atau pindahin aja, nggak usah di copy. Sekarang dipakai di bawah. Nah. Udah dibikin segede gini, masih lupa saat ujian. Aduh, gua sampai sakit gigi. Turunan berarah itu. Nah, coba kita lihat. Ditanya, pada arah mana? Jadi, yang ditanya adalah vektor U, ya. Vektor U yang ditanya. Nah, coba kita lihat. Do F do U di titik P sama dengan grad F di titik P. Angka ya, kalau P-nya diberikan, fungsinya diberikan, F-nya ketemu angka seperti contoh pertama tadi. Dot U. Nah, saya mau menentukan U-nya gitu ya. Jadi nanti kalau fungsinya diberikan, titiknya diberikan, U-nya bisa ditentukan. Nah, gimana? Pakai rumus kosinus sama dengan panjang grad F di titik P gitu kan? Ya, kali panjang U kali kosinus sudut antaranya ya. Theta sudut antara. Kan grad F itu vektor. U itu vektor. Oke. Sama dengan, supaya gampang, pura-pura aja salah nulis, kehapus gitu ya. Pura-pura. U-nya kemana? Oh, pura-pura nggak teliti gitu ya. Cuma dipotong minus malah nilainya juga kalau gitu mah. Kenapa ini bisa jadi ini? Maria Kellen, kenapa bisa jadi ini dari sini? U-nya kenapa bisa hilang? Nih.
Sok bikin. Ini vektor arah. Saya kasih merah supaya kelihatan satuan. Kalau satuan ya panjangnya 1, gitu kan? Nah, kapan ini maksimum? Akan maksimum bila apa? Fungsinya bisa macam-macam, titiknya bisa macam-macam. Nah, bila cos theta-nya sama dengan 1, betul? Paling gede 1 kan? Nah, artinya atau theta-nya sama dengan 0 kan? 0 radian, 0. Nah, kalau cos theta 1, theta-nya 0. Artinya apa? Ini tadi theta sudut antara ini. Artinya grad F di titik P dan U searah, ya, bukan sejajar aja. Kalau sejajar itu 2 vektor sejajar, ini dan ini sejajar. Ini dan ini sejajar. Ini lebih-lebih harus searah. Karena ini sudut antaranya pi. Kalau yang ini sudut antaranya 0 kalau searah. Jadi apa? Ini grad F di titik P. Kemudian vektor U harus searah. Dan panjangnya 1. Maka haruslah si U ini sama dengan grad F di titik P. Ini kan hasilnya tadi vektor. Nggak usah pakai vektor lah P-nya mah. Dibagi panjang grad F di titik P. Itu U-nya. Supaya maksimum. Maka searah panjangnya 1. Ya udah, vektor grad F dibagi panjangnya kan jadi ini panjangnya 1 nih vektor ini. Supaya minimum gimana? Supaya minimum cos theta-nya min 1. Kalau cos theta-nya min 1, theta-nya sama dengan pi. Artinya berlawanan arah. Maka U-nya sama dengan ini tapi minusnya. Minusnya berlawanan arah. Ngebut. Jam 3:05 saya mau kabur. Makanya kalian nyatetnya cepat, kalau nggak jadi ngaco saya. Nah, ini contoh dari yang mengaplikasikan ini yang 2 tadi ya. Coba kita bahas ini. Ada sebuah keping, ini keping aja, keping jadi apa? Seng tipis gitu ya. Temperaturnya di setiap titik X, Y itu temperaturnya ini. Jadi di tiap titik ini beda-beda temperaturnya keping ini. Seekor kutu berada di posisi 1,2 kutu. Nah, itu ya. Berada di posisi 1,2. Pada arah manakah dia harus bergerak? Gitu ya, kemana? Ke bawah, ke sana, ke sana. Pada arah manakah? Agar mengalami penurunan temperatur terbesar. Coba kita lihat. Jadi, ini misal kutu bergerak pada arah U. Akan dicari U itu tersebut supaya dot T dot U, ini saya sebut titik P ya. Di titik P
itu minimum. Kenapa bukan maksimum? Karena penurunan terbesar. Jadi minimum nilainya ya. Minimum. Tulisan nggak kebaca. Minimum. Oke? Paham dulu soalnya? Sama arah yang harus dituju. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang saya hitung. Tadi rumusnya, kan kita lupa rumusnya. Copy lagi ke bawah. Supaya ingat tuh, lihat. Udah di copy berulang-ulang, masih lupa juga. Yang gila itu dosennya atau mahasiswanya kalau udah gitu. Lupa lagi. Nah, saya hitung aja. Berarti saya harus ngitung grad F dulu ya. Karena F-nya udah tertentu, saya bisa ngitung. Di sini grad T. Grad T di titik sembarang dulu. Isinya adalah turunan ke X, turunan ke Y ya. Atau dot T, dot X, dot T, dot Y. Turunin ke X berapa itu? 8. Min Y. Turunin ke Y, min X ditambah 6Y gitu ya. Profesor periksain ya. Awas kalau salah profesor dipotong nilai. Salah nggak ngasih tahu. Kemudian ini grad F-nya harus di titik yang tempat si kutu berada. Grad T, kalau ini di titik X, Y sembarang. Sekarang kita hitung di titik P. Masukkan X-nya 1, Y-nya 2. 8 kali 1 dikurangi 2. Jadi 6. Min 1 ditambah 12. Jadi berapa tah? 11 ya. Nah, sekarang saya hitung. Dot T, dot U, U-nya dicari, belum tahu. Sama dengan grad T di titik P, dot produk dengan U ya. Kembali kalau menyangkut maksimum minimum, pakailah rumus cosinus. Panjang grad T di titik P kali panjang U kali cos theta. Theta sudut antara grad T di titik P dengan U. U-nya mau dicari. Nah, lanjut lagi. Tapi di soal dibilang agar mencapai minimum. Penurunan terbesar tuh minimum ya. Bukan maksimum ya. Jadi supaya dot T, dot U di titik P minimum, maka cos theta, oh ya ini saya kotakin dulu, ini nilainya 1. Maka cos theta-nya harus min 1. Supaya paling kecil ini. Atau theta-nya sama dengan pi. Artinya grad T di titik P dengan U itu berlawanan arah ya. Kalau dari sini nggak kelihatan. Kalau dalam rumus cosinus kelihatan supaya minimum. Nah, kita lihat ini. Ini katakan grad T di titik P. Si U-nya harus berlawanan arah, panjangnya 1. Maka haruslah U-nya itu sama dengan berlawanan arah. Min grad T di titik P. Panjangnya harus 1. Dibagi panjang grad T di titik P. Tinggal dihitung. Minus grad T tadi mana? Grad T besar adalah 6,11 dibagi panjangnya akar 36 tambah 11 kali 11 121.
Nah, udahlah katanya. Kalau saya tulis. Mana? Hasilnya vektor ya, kan U-nya. Min 6 per akar berapa ini kalau dijumlahin 157 ya. Koma 11 min 11 per akar 157. Begitu. Sok cepet biar di. Aduh, udah 3/3 nggak keburu. Ini panjang nanti aja. Soal nomor 4 saya bahas berikutnya nanti. Jadi kita akhiri dulu hari ini.